Halo sobat, jumpa lagi. Ayo belajar IPA, asik, menyenangkan kawan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, serunya belajar ilmu pengetahuan alam ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengumpulkan bagian-bagian tumbuhan, siswa dapat memahami tumbuhan dikotil dan monokotil. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dikotil, monokotil? Nah, tahukah kamu tumbuhan ini dikotil atau monokotil? Yang satu ini, tahukah kalian tumbuhan ini dikotil ataukah monokotil? Nah, kalian tentu tidak asing yang ini kan? Tumbuhan ini dikotil ataukah monokotil? Bagaimana dengan yang ini? Apakah tumbuhan dikotil atau monokotil? Tahukah kamu tumbuhan ini dikotil atau monokotil? Dan yang satu ini pun tumbuhan dikotilkah ataukah monokotil? Nah, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini kita akan belajar dan bermain terlebih dahulu. Ada dua kelompok tumbuhan dikotil dan monokotil. Di bagian bawah sudah disiapkan ada beberapa tanaman. Kalian tinggal mengelompokkan mana yang masuk tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, untuk yang pertama sudah kita coba. Silakan kalian pikirkan dulu ya. Yuk kita bermain. Oke, semua tumbuhan sudah dikelompokkan dalam dua kelompok, dikotil dan monokotil. Ayo kita lihat yang setelah ini. Setelah ini anak-anak, kalian dapat melengkapi tabel berikut ya. Di sini tersedia tabel yang berisi nama tumbuhan. Nah, tumbuhan ini apa namanya? Kemudian masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan yang mana? Dikotil ataukah monokotil? Rumput termasuk monokotil. Oke, tepat sekali. Dan sekarang saatnya kalian mencari 10 jenis tumbuhan lain yang dapat kalian masukkan ke dalam tabel. Oke, Ibu tunggu ya. Saatnya sekarang kamu wajib tahu loh, apa itu kelompok dikotil dan yang satunya kelompok monokotil. Berdasarkan ciri-cirinya, untuk yang pertama ada akar. Lalu yang kedua, daun. Kemudian ada daun bertulang menjari dan bertulang menyirip. Kemudian tumbuhan monokotil, tulang daunnya sejajar. Ada 4 jenis tanaman yang berbeda yang sama-sama tulang daunnya sejajar. Selain itu, tumbuhan monokotil juga memiliki tulang daun yang melengkung. Nah, ciri yang lainnya, dari jumlah bagian-bagian bunga dikotil biasanya berjumlah 4 atau 5 dan kelipatannya. Sedangkan tumbuhan monokotil, bagian-bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Lalu, keping biji.
pada tanaman dikotil berjumlah 2, sehingga ketika dia mengalami perkecambahan, maka akan selalu tumbuh 2 helai daun pada bagian pucuknya. Lalu, bagaimana dengan yang monokotil? Iya, ternyata tumbuhan monokotil berkeping biji 1, sehingga ketika berkecambah, pada helaian daunnya selalu tumbuhnya 1 per 1. Nah, yang terakhir adalah bagian batang. Yang sebelah kiri batang dikotil, letak dan susunan berkas pengangkutnya teratur. Selain itu juga antara phloem dan xilem terdapat kambium. Oleh karena itu pada tanaman dikotil batangnya bisa tumbuh membesar loh. Contohnya seperti tumbuhan mangga. Kemudian yang sebelah kanan adalah penampang batang monokotil. Kalian bisa lihat berkas pengangkutnya tersebar secara merata dan tidak berkambium. Oleh karena itu, batang tumbuhan monokotil tidak dapat membesar. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman semuanya, saatnya sekarang kita buat kesimpulan ya. Tumbuhan dikotil dan kelompok tumbuhan monokotil. Ya. Bisa dilihat di sana bahwa tanaman jeruk, kemudian jambu air, mangga merupakan kelompok tanaman dikotil berdasarkan ciri-ciri yang sudah kalian pelajari tadi ya. Sedangkan kelompok tumbuhan monokotil ada tanaman pisang, rumput-rumputan, dan kelapa. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Nah, setelah kalian belajar tentang pemahaman tumbuhan dikotil dan monokotil, saatnya sekarang kita tes kemampuan kalian pada uji kompetensi berikutnya. Baca dengan teliti dan jawab dengan benar ya. Kirimkan jawabannya secepatnya. Nah, itu tadi adalah uji kompetensinya. Bagaimana jawaban kalian? Pasti semuanya dapat 100. Demikian tadi materi pembelajaran tentang klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.